Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri rapat kerjasama dengan Komisi 1 DPR RI. Kehadiran Prabowo pun mendapat sambutan meriah dari para anggota Dewan. Rapat tersebut disinyalir menjadi rapat terakhir Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik menjadi Presiden RI menggantikan Joko Widodo yang sudah menjabat selama 10 tahun pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Bersama dengan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan untuk hadir di ruang yang terhormat ini, di hadapan Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelligence, luar negeri, bidang-bidang yang sangat menentukan kedaulatan dan kehidupan berbangsa. Alhamdulillah, kita telah menuju ratifikasi penuh rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara yang sangat penting bagi kita. Republik India, Republik Prancis, kedua negara adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Persatuan Emirat Arab, Republik Federasi Brazil, Kerajaan Kamboja, 5 negara ini adalah negara-negara yang penting bagi kita. Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi 1, sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing. Di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Karena itulah saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa.
walaupun kebocoran masih terus berjalan dengan sangat besar, tapi masih kekayaan kita luar biasa. Dan kekayaan ini menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Karena itu saya sangat menghargai Komisi 1 yang berasal dari berbeda-beda, fraksi yang berbeda-beda, tetapi menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda partai politik, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita semuanya adalah anak-anak Indonesia. Kita sebagai pemimpin punya tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi 1 yang akan datang, saya yakin juga akan meneruskan apa yang sudah rintis. Kami dari Kementerian Pertahanan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama. Walaupun di awal-awal cukup menegangkan, tapi saya kira ini bagian dari demokrasi. Kita harus siap untuk menghadapi wakil-wakil rakyat. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa pertahanan ini terlalu penting untuk kita bahas secara terbuka. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf saya kepada media yang sering harus menunggu di luar pada saat kita membahas. Tapi ujungnya pun media kita pasti tahu hasil pembahasan kita. Apapun yang kita bicara pasti bocor. Ya. Tapi saya benar-benar merasa dukungan penuh dari semua fraksi. Artinya semua kekuatan politik di Indonesia menyadari pentingnya pertahanan kita. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan yang kuat. Tetapi sekali lagi kita mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Ini kewajiban kita semua. Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan keamanan rakyat semesta. 5 kerjasama ini sangat penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik. Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu
yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bila kita. Shalom, Om Santi, Santi, Santi.